Kemarin kita sudah mencoba memahami segitiga exposure. Kali ini kita akan memahami bagaimana kamera bisa tahu bahwa sebuah foto itu under, sebuah foto itu over. Hai, saya Arif dari 32 Lab Channel, di mana channel ini nantinya akan membahas tentang hal-hal yang berbau bukan mistis, tapi audio dan visual. Kali ini kita akan mencari tahu dari mana indikator exposure ini bisa tahu bahwa sebuah foto itu over, atau sebuah foto itu under. Seharusnya indikator ini saya jelaskan kemarin waktu kita ngebahas tentang segitiga exposure. Cuman karena video baru pertama kali bikin ginian, pertama kali ngomong depan kamera, jadi mohon maaf kalau agak-agak ada yang ketinggalan atau ada yang miss sedikit. Sedikit info aja, kayak yang tadi udah gue bilang, indikator inilah yang memberitahu kita bahwa sebuah foto itu under atau sebuah foto itu over. Indikator ini menunjukkan bahwa sebelah kanan itu over dan sebelah kiri itu under. Untuk angkanya, itu adalah hitungan stop. Jadi kalau misalkan garis exposure-nya berada di sebelah kiri nomor 2, itu berarti dia under 2 stop. Kalau di 1, under 1 stop, under 3 stop. Di kanan juga gitu, over. Ada over 1 stop, over 2 stop, over 3 stop. Jadi metering mode atau mode metering itu adalah light meter yang ada di dalam kamera kita. Dulu waktu jangan dahulu kala ya. Sebelum zaman digital, itu masih zaman film, tidak semua kamera film memiliki light meter di dalam kameranya. Maka itu banyak fotografer dulu itu menggunakan yang namanya light meter. Light meter yang eksternal, dipegang di tangan, seperti ini. Untuk mengetahui seberapa banyak cahaya atau intensitas cahaya yang dari objek yang akan dia foto. Sekarang sudah semua kamera digital memiliki light meter di dalamnya. Itulah yang akan memudahkan kita dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Metering mode atau mode metering. Sebenarnya ada banyak, tergantung dari brand kamera apa yang kamu gunakan. Cuman yang paling umum ada 3. Ada spot, ada center, dan ada multi atau evaluate atau matrix. 3 ini namanya suka berbeda-beda, tergantung lagi dari brand kamera apa yang kamu gunakan. Cuman secara fungsi, secara guna dan itu sama lah. Spot, center, multi atau evaluate atau matrix. Yang pertama ada spot metering. Jadi dia hanya membaca titik sekitar 1-5% dari keseluruhan frame. Itu dia membaca titik di tengah. Jadi hanya cahaya yang berada di titik itulah yang akan dibaca oleh kamera. Kemudian yang kedua ada center. Ada center weight atau namanya macam-macam lagi. Center ini hampir sama seperti spot, cuman dia juga mengambil area di sekitar titik atau spot tersebut. Jadi sekitar 40-60% dari keseluruhan frame itu dibaca oleh center. Jadi dari titik spot yang ada di tengah dan sekitarnya itu dibaca oleh center. Kemudian yang terakhir ada multi, ada evaluate atau matrix. Metering mode ini adalah by default, ini selalu ada di kamera. Maksudnya kalau kita baru beli by default pasti pakai mode metering ini. Metering ini membaca hampir 80 atau 90% keseluruhan dari frame. Hampir semua kotak dibaca oleh frame, dibaca oleh kamera. Sebenarnya yang paling mudah adalah taruh aja mode metering kita di multi atau di evaluate atau di matrix, di mana kamera membaca hampir 90% dari frame. Cuman kenapa harus ada mode-mode metering yang lain? Contohnya spot. Spot ini berguna kalau kita misalkan foto panggung, foto ada event, ada foto di panggung, opening ceremony atau apa, yang dimana zaman sekarang tuh panggung gede gitu, belakangnya tuh kadang udah nggak spanduk lagi. Di belakangnya tuh kadang udah layar atau LED yang besar, dimana ada motionnya, ada video-video di belakangnya. Nah, itu kan terang banget. Kalau kita foto orang di depan panggung itu, entah MC, entah direktur, entah direksinya, atau opening ceremony kan biasanya ada pukul gentong atau apalah. Itu otomatis kalau belakangnya terang, pasti kalau kita foto dengan mode metering yang evaluatif atau matrix yang 90% membaca cahaya, itu pasti objek akan gelap. Karena LED di belakangnya yang terang itu dominan, sehingga objek ini dikalahkan. Jadi dia lebih mementingkan ngambil LED di belakangnya atau panggung yang di belakang yang terang itu untuk mendapatkan exposure normal. Disitulah kegunaannya dari spot metering mode metering spot.
Dimana mode metering spot ini yang di tengah itu kita arahkan ke objek, sehingga kamera hanya membaca cahaya yang menerangi objek tersebut. Ada jeleknya juga, objeknya jadi bagus, objeknya jadi normal exposure-nya, tapi biasanya LED di belakangnya akan terang banget. Jadi kita nggak bisa foto dapet objeknya terang, objeknya normal, LED di belakangnya normal. Kecuali dynamic range kamera lo tuh luas atau tinggi. Jadi di situ kegunaannya ada spot yang gue bilang tadi, kalau kita mau memoto objek yang di tengah ini normal exposure, ya pakailah spot. Atau kalau kita mau foto grup atau foto bertiga, foto keluarga membelakangi pantai yang lagi sunset apa segala macam, biasanya kalau kita pakai evaluatif atau multi, kurang lebih fotonya akan jadi siluet. Jadi di belakangnya terang, sementara foto keluarganya ini yang bertiga atau grup ini akan gelap. Nah, di situ kita gunakan lagi kembali bisa spot atau center, dimana tidak semua frame dibaca, tapi hanya sekitar 60% dari spot dan di sekitarnya itu membaca objek yang di tengah tadi. Kalau nggak ada kepentingan-kepentingan kayak yang tadi udah gue bilang, nggak usah diganti. Jadi biarin aja di multi, itu udah cukup bantu banget. Biar kalau kita foto tuh objeknya terang, belakangnya terang, semuanya terang. Jadi exposure-nya tuh normal by keseluruhan frame, nggak cuman dari titik di tengah aja. Oke, jadi terakhir ada 3 itu. Jadi tadi yang pengen gue jelasin, kesimpulannya ini ada 3, spot, center, dan multi. Ketiganya ini memiliki atau menggunakan cara membaca yang berbeda-beda, di mana spot hanya membaca titik yang berada di tengah frame, yaitu sekitar 1-5% dari keseluruhan frame, dia hanya membaca titik itu saja. Kemudian ada center, dia membaca spot tadi, titik di tengah itu, tapi juga sekitarnya, itu sekitar sampai 60% dari frame itu dia membaca cahaya situ. Terus yang terakhir ada multi atau evaluatif atau matrix, tergantung dari brand kamera yang kamu gunakan. Itu dia membaca hampir keseluruhan frame, 80 atau sampai 90% dari frame. Apa yang kita framing, apa yang ada di kamera itu, apa yang ada di di framing, apa yang ada di gambar yang mau kita ambil itu, disitulah kamera membaca hampir 90%. Jadi menurut gue yang paling aman itu sebenarnya pakai multi tadi. Tergantung dari kondisinya lagi, nanti baru kita ganti-ganti. Cuman kalau kita lagi nggak ada mau moto dengan kebutuhan khusus atau konsep khusus, pakai aja itu spot lagi. Pakai aja multi atau matrix atau evaluatif. Oke, cukup sekian video kali ini tentang mode metering, 3 hal tadi, 3 mode tadi yang udah gue jelasin sebelumnya. Terus juga kalau lo suka video ini jangan lupa di like, kalau lo merasa bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman lo, ke Facebook, ke WhatsApp group dan lain-lain. Kemudian juga kalau lo masih mau nungguin video-video berikutnya, karena nih kita masih di rumah aja ya, jadi nggak bisa kemana-mana juga, gue juga bingung mau ngapain ya. Akhirnya gue bikin aja video ini. Jadi mungkin akan ada video-video kedepannya lagi. Jangan lupa di subscribe kalau mau nonton video-video berikutnya. Oke, cukup sekian. Saya Arif dari 32 Lab Channel. Terima kasih.